Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kedua. Ada saya Nur Mutmaina, ada Elvi Wahyuni Desi Lubis, ada Fahmi Fauzia, Heni Septiani, dan Siti Khadijah. Kami di sini akan membawakan tentang kedudukan dan peran Lembaga Nasional Perlindungan Anak. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari kelompok makalah yang akan kami bawakan, yaitu anak adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di dalamnya terdapat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Kita sebagai orang tua maupun pendidik berhak untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya agar anak dapat tumbuh berkembang secara optimal, baik fisik, mental, akhlak maupun sosialnya. Perlu kita ketahui bahwa untuk upaya perlindungan hak anak itu kita harus mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap hak-haknya, pemenuhan hak-haknya, serta adanya perlakuan yang sama tanpa membeda-bedakan atau yang disebut dengan diskriminasi. Hal ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yaitu tentang perlindungan anak. Selanjutnya, seperti kita tahu ya teman-teman, kita tahu bahwa negara Indonesia adalah salah satu negara yang bergabung dalam anggota PBB, di mana tugasnya adalah salah satunya yaitu untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak, di mana Indonesia berperan untuk menyatakan keterkaitannya, menghormati, menjamin hak anak tanpa diskriminasi dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Nah, itu sudah diperkuat dalam undang-undang tadi nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Namun pada kenyataannya masih banyak anak yang dilanggar haknya dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi anak, terus dalam bentuk tindakan perlakuan salah atau tindakan perbedaan diskriminasi anak ya. Mencermati permasalahan anak yang sangat serius di Indonesia dan membutuhkan perhatian yang lebih, maka dibentuklah Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Forum Nasional memberikan mandat kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk melakukan serangkaian kegiatan perlindungan anak, termasuk memperkuat mekanisme nasional untuk mewujudkan situasi dan kondisi yang kondusif bagi perlindungan anak demi masa depan yang lebih baik. Nurmut, selanjutnya adalah perlindungan anak menurut prinsip-prinsip HAM. Mengenai perlindungan anak menurut prinsip HAM, negara Indonesia sebagai negara anggota PBB yang telah menyatakan diri sebagai negara pihak konvensi PBB tentang hak anak sejak Agustus tahun 1990. Dengan demikian menyatakan keterkaitannya untuk menghormati dan menjamin hak anak tanpa diskriminasi sesuai dengan prinsip HAM dan diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perlindungan anak dalam suatu masyarakat berbangsa dan bernegara merupakan tolak ukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, bangsa, dan negara yang bersangkutan. Maka menjadi kewajiban bersama baik pemerintah, masyarakat, maupun keluarga untuk mengusahakan perlindungan anak demi kepentingan kemanusiaan. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 Ayat 1, yaitu setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Menurut Suhatini menyebutkan bahwa demi pertumbuhan anak yang baik, orang tua harus mematuhi kebutuhan jasmani seperti makan, minum, dan tidur, kebutuhan keamanan dan perlindungan, kebutuhan dicintai oleh orang tuanya, kebutuhan harga diri,
dan kebutuhan menyatakan diri baik secara tertulis maupun lisan. Terima kasih, saya Elvi Desti Wahyuni akan melanjutkan materi berikutnya. Perlindungan anak Indonesia sebagai salah satu amanat Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Perlindungan anak dalam suatu masyarakat berbangsa dan bernegara merupakan tolak ukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, bangsa, dan negara yang bersangkutan. Maka menjadi kewajiban bersama baik pemerintah, masyarakat, maupun keluarga untuk mengusahakan perlindungan anak demi kepentingan kemanusiaan. Seiring dan sejalan dengan tujuan nasional bangsa Indonesia, sebagaimana telah digariskan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak, yaitu 1. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak remaja yang sesuai dengan kepentingan hak asasinya. 2. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah, dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak yang berusia 0 sampai 18 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingan agar dapat mengembangkan dirinya secara optimal mungkin. Selanjutnya adalah, berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa hukum yang menjamin hak-hak anak dan kewajiban anak adalah hukum adat, hukum perdata, hukum Islam, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, dan peraturan lain yang menyangkut anak. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam melindungi hak-hak anak. Di sini Komisi Perlindungan Anak Indonesia merupakan lembaga independen yang kedudukannya sejajar dengan komisi negara lainnya. Terbentuknya KPAI memperlihatkan suatu realita bahwa pemerintah menaruh perhatian dan berupaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang merugikan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Nah, di sini sebagai lembaga independen, KPAI diharapkan mampu secara aktif memperjuangkan kepentingan anak. Nah, KPAI ini bertugas melakukan sosialisasi mengenai seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaah, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kepentingan anak. Selain itu, KPAI juga dituntut untuk memberikan laporan, saran, serta masukan dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.
Selanjutnya tentang organisasi perlindungan anak yang ada di Indonesia. Yang pertama ada KPAI atau bisa disebut juga dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Sejarahnya adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut disahkan oleh Sidang Paripurna DPR pada tanggal 22 September 2002 dan ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada tanggal 20 Oktober 2002. Setahun kemudian, sesuai ketentuan pasal 75 dari undang-undang tersebut, Presiden menerbitkan Kepres nomor 77 tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Selanjutnya tentang tugas pokok dan fungsi KPAI. Di sini dalam pasal 74 Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi, yang pertama, dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak dengan undang-undang, ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen. Dan yang kedua, dalam hal diperlukan, pemerintah daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak daerah atau lembaga yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Selanjutnya dalam pasal 76 Undang-Undang Perlindungan Anak dijelaskan tugas pokok KPAI yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak asasi hak anak. Dan yang kedua, memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Dan yang ketiga, mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak. Yang keempat, menerima dan melakukan penelaah atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak. Yang kelima, melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak. Yang keenam, melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak. Dan yang terakhir, memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang ini. Selanjutnya tentang kedudukan KPAI. Di sini yang pertama, KPAI adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya LPAI atau Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. LPAI adalah organisasi pegiat perlindungan anak yang kelembagaannya terdapat pada Kementerian Hukum dan HAM, serta kepengurusannya diresmikan dengan surat keputusan Menteri Sosial. Sebagai lembaga independen yang aktif menjalankan kegiatan pemenuhan hak dan kepentingan terbaik anak sejak tahun 1997. LPAI secara konsisten aktif memperjuangkan dan memajukan hak-hak anak Indonesia melalui penanganan dan pendampingan kasus atau advokasi, publikasi, monitoring, dan evaluasi berkala. LPAI juga memiliki mitra LPA daerah yang tersebar di provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia. Prinsip-prinsip LPAI. Yang pertama, independen, akuntabilitas, keadilan, kesetaraan, demokratis, komitmen, nirlaba, non-partisan, dan demi kepentingan terbaik untuk anak. Asas dan landasan LPAI sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 serta perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Tujuan organisasi LPAI yaitu memantau, memajukan, melindungi serta mencegah berbagai pelanggaran hak anak,
mendorong terwujudnya perundang-undangan dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak, mewujudkan lingkungan yang ramah bagi anak, menyelenggarakan program perlindungan anak, serta melakukan inisiasi, penggalangan dana, dan daya bagi pemajuan hak anak. Kesimpulannya adalah penyelenggaraan hak anak yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Bab 9 meliputi perlindungan terhadap agama, kesehatan, pendidikan, sosial, serta perlindungan khusus. Organisasi perlindungan anak didirikan untuk mencegah berbagai kemungkinan pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh negara, perorangan, atau badan usaha. Tujuan pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Hak Anak adalah untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.